Selamat bergabung Mas Seno, Pak Isa. Pak Mas Seno mungkin bisa dijelaskan terkait dengan pendidikan. Beberapa kali kalau kita ikuti Pak Eri ini mengatakan bahwa dalam 5 tahun pemerintahan ke depan selain pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pihaknya adalah soal pembangunan SDM, sumber daya manusia. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan kenapa sih Mas Eri kok ingin konsen di bidang SDM, pembangunan SDM seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Bobi dan Pak Isa. Mas Bobi, saya ini dulu Mas Bobi sudah sampaikan bahwa saya pernah mendirikan dan menjadi ketua dari Aliansi Pelajar Surabaya. Dan kalau boleh dikatakan, saya sejak dulu bersekolah di tingkatan SMP dan SMA, itu saya kalau boleh mengapresiasi salah satu kota dengan konsep pendidikan yang dipikirkan secara baik, itu adalah kota Surabaya. Termasuk di dalamnya selama sekian tahun, ya, kota Surabaya dipimpin oleh wali kotanya. Mas Eri ikut serta memikirkan bagaimana mengelola pendidikan di kota Surabaya. Sejak terakhir kemudian beliau menjabat sebagai Kepala Bapeko atau Badan Perencanaan Pembangunan Kota. Nah, oleh karena itu Mas Eri tahu secara langsung sejak lama sebetulnya bagaimana kira-kira ke depan pendidikan kota Surabaya harus diperhatikan. Kalau saya boleh mengatakan ya Mas, selama ini memang Bu Risma banyak sekali berfokus kepada pembangunan infrastruktur. Secara postur anggaran sendiri sekitar 70% APBD Kota Surabaya itu memang selama ini dialokasikan lebih banyak untuk membangun raganya, fisik kotanya, untuk menyiapkan Kota Surabaya. Tapi Mas Eri dalam berbagai kesempatan juga sudah menitipkan kepada saya dan teman-teman yang lain untuk disampaikan bahwa ke depan saat beliau diijabah untuk menjadi wali kota Surabaya, Mas Eri dan Pak Armuji akan mengalokasikan anggaran sebesar 70% itu fokusnya adalah untuk pengembangan SDM. Tidak lagi kepada sekedar pembangunan infrastruktur. Infrastrukturnya 30%, SDM-nya 70%. Jadi kalau di lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya yang utama, Mas. Nah, Mas Eri punya harapan akan bisa seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira caranya beliau akan melakukan itu? Saya kira secara singkat saya akan jelaskan beberapa yang saya kira penting. Mas Eri punya konsep, Mas, bahwa ke depan beliau punya komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah baik dan kira-kira mengisi apa yang masih bisa diperbaiki. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebijakan pendidikan gratis di level tingkatan pendidikan dasar yang merupakan kewenangan Pemkot Surabaya sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah di tingkat SD SMP akan tetap dipertahankan gratis seperti selama ini Pemkot Surabaya sudah memberikan subsidi pendidikan. Dan ke depan tidak hanya SD SMP, tapi beliau juga mempunyai komitmen untuk menyiapkan bobda tambahan untuk memberikan beasiswa bagi teman-teman di level SMA dan SMK untuk bisa kemudian diringankan biaya pendidikannya di situ. Terutama bagi kawan-kawan yang kurang mampu atau bagi kawan-kawan yang mampu di level akademik tapi tidak mampu secara finansial. Di lapangan itu cukup banyak sekali kawan-kawan yang mengalami kendala seperti itu waktu dibebankan untuk harus membayar SPP dan Mas Eri merasa Pemkot harus hadir untuk kemudian membantu meringankan warga kota Surabaya. Tidak hanya urusan biaya sebetulnya Mas, tapi secara komprehensif Mas Eri juga ingin membangun kota tempat kawan-kawan pelajar, kawan-kawan pembelajar di level siswa maupun mahasiswa untuk bisa belajar dengan nyaman. Misalnya bagaimana? Selama ini kita memaknai ya, kota yang ramah anak, kota yang ramah pendidikan itu tidak bisa hanya dilihat dari sekolahnya saja. Kalau bicara sekolah memang oke, infrastrukturnya begini, gurunya sekian. Tapi yang penting adalah bagaimana sepulang sekolah sekalipun teman-teman pelajar ini bisa tetap menikmati ekosistem pembelajaran yang bermutu itu di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu Mas Eri mencoba mencanangkan bahwa nanti balai-balai RW di setiap RW di Kota Surabaya ini tidak hanya untuk menjadi kegiatan, tidak menjadi pusat kegiatan administratif saja untuk menyelesaikan surat menyurat,
tetapi ada kegiatan pendidikan yang menghidupkan kampung di situ. Jadi tidak hanya untuk kegiatan surat menyurat, tapi Mas Eri akan menerjunkan guru-guru terbaik di kota Surabaya dengan dibiayai oleh pemerintah kota. Guru-guru ini yang disiapkan untuk kemudian mendampingi cara belajar teman-teman di balai-balai RW. Baik itu guru matematika, guru bahasa, bahkan tidak menutup kemungkinan guru kesenian, guru komputer, disesuaikan dengan kebutuhan kampung di mana anak-anak Surabaya berada. Nah, selain itu juga setelah lulus dari SMA, teman-teman juga akan difasilitasi untuk mampu lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Sementara ini Pemkot Surabaya sudah menyiapkan 5.112 beasiswa kuliah per tahun. Ini untuk kawan-kawan ber-KTP Surabaya yang masuk di perguruan tinggi akan dibantu di cover biayanya oleh Pemkot. Nah, ini di zaman Mas Eri nanti apabila beliau menjadi wali kota akan diperluas dan ditingkatkan jumlahnya. Termasuk juga untuk masalah sekolah inklusi. Kalau kita sekarang punya 78 sekolah yang akan ditambahkan masalah kualitas dan fasilitasnya. Secara umum yang saya sampaikan adalah bahwa proses pendidikan itu tidak bisa dilihat secara parsial. Harus merupakan bentuk gotong royong dari seluruh pihak untuk kemudian mendampingi kawan-kawan kita supaya bisa nyaman tanpa terkait persoalan-persoalan yang sifat teknis, terutama masalah biaya atau masalah kendala infrastruktur. Nah, ini yang harus diselesaikan. Dan di luar sekolah pun Kota Surabaya harus senantiasa hadir untuk menjaga proses pendidikan anak-anak Surabaya agar tetap berkualitas. Nah, contohnya gimana? Misalnya untuk yang terdekat, kawan-kawan itu banyak juga yang mengalami persoalan kesehatan mental atau mental health. Nah, Mas Eri juga menyiapkan nanti ya program-program seperti konselor sebaya, kemudian penyediaan pusat konseling itu disiapkan bagi kawan-kawan untuk mendampingi, tentunya dengan diberi konselor-konselor dan psikolog-psikolog terbaik untuk nantinya bisa mendampingi proses belajar atau proses hidup teman-teman. Kawan-kawan ini kan mungkin putus pacar gitu aja kemudian depresi atau mau bunuh diri. Nah, ini negara harus hadir nih mengikuti tren seperti ini. Nah, itu yang kemudian akan disiapkan juga semuanya oleh Mas Eri. Dengan apa? Dengan penyediaan pusat konseling, dengan penggunaan big data. Data sekalipun akan digunakan Mas Eri untuk menyiapkan kira-kira harus membangun tempat-tempat konseling itu di mana, atau guru-guru ini dilokalisir di mana. Itu semua akan dimaksimalisasi oleh Mas Eri. Saya kira sekilas itu dulu Mas ya. Nanti mungkin secara diskusi kita akan lebih banyak yang kita diskusikan. Iya Mas. Mas, Ya, kalau dari sisi pelajarnya ya Mas, kalau kita dari ya. pengajarnya, kabarnya juga disiapkan juga ya, apa namanya, Pemkot ke depan akan memberikan kesejahteraan lebih gitu kepada para pengajar-pengajar, khususnya bagi para pengajar di sekolah-sekolah swasta ya Mas kabarnya. Ya, Mas Eri sudah punya komitmen dan punya janji kepada seluruh masyarakat di Surabaya bahwa mindset beliau seperti ini. Pendidikan itu tidak bisa didikotomi antara swasta dan negeri. Oh, negeri ini plat merah itu. Ini yang ngurusi Pemkot langsung gitu. Yang swasta ini anak tiri. Tidak bisa begitu. Pendidikan itu harus dimaknai sebagai tadi saya bilang komprehensif gitu ya, satu tarikan nafas antara sekolah negeri dan sekolah swasta itu saling bahu membahu dalam mendampingi proses belajar kawan-kawan di Surabaya. Oleh karena itu Mas Eri punya komitmen bahwa nanti akan ada pemerataan kualitas. Salah satunya melalui misalnya sertifikasi, kemudian pembentukan misalnya K3S kepada teman-teman di swasta. K3S ini untuk apa sih? Forum komunikasi kepala sekolah swasta ini. Untuk apa? Agar nanti menjadi mitra bagi pemerintah kota untuk kemudian bisa menginventarisasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sekolah swasta. Misalnya begini, K3S dibentuk di level kecamatan misalnya, di setiap kecamatan. Nah, K3S di tiap kecamatan ini nanti akan mencoba melis atau menyusun gitu ya, daftar prioritas kebutuhan di kecamatan itu bagi sekolah-sekolah swasta itu apa saja. Misalnya di kecamatan mana misalnya di Tambak Sari, misalnya persoalannya ada salah satu sekolah yang butuh sekali dibangun iki jedinge gak ono lawange iki ya apa harus dibantu misalnya. Itu kemudian misalnya itu yang dianggap sebagai perlu prioritas utama, maka nanti disampaikan kepada Pemkot melalui kanal itu untuk nanti bisa dibantu.
Nah, selain itu masalah kesejahteraan pula juga akan dipikirkan oleh Mas Eri. Dulu sebetulnya waktu beliau menjadi Kepala Bapeko sudah disiapkan meningkatkan insentif bagi guru-guru swasta itu dengan besaran angka 2 juta gitu ya per bulannya. Kemudian baru naik sempat 1 juta kalau tidak salah. Nah, ini nanti beliau akan mencoba untuk saat menjadi wali kota akan menaikkan insentif itu sehingga bagaimana? Insya Allah Mas, kalau guru-guru itu sejahtera, guru-guru itu mendapat tempat dan penghargaan apresiasi yang layak, maka nanti semuanya akan membawa berkah bagi proses pendidikan, belajar mengajar. Guru akan lebih leluasa untuk mengeksplorasi minat dan bakat para siswanya, dan kemudian nanti akan teroptimalkan. Saya kira Mas Heri sering menyampaikan ya, dan ini prinsip yang saya pegang juga dan teman-teman pegang. Tidak ada yang namanya mantan guru itu. Semua guru itu selamanya menjadi guru. Makanya Pak Isa itu juga selamanya akan menjadi guru saya itu, guru kehidupan saya itu. Nah, ini menjadi penting pemahaman itu Mas Eri sering tekankan, dan oleh karena itu nanti beliau punya prinsip bahwa guru-guru ini harus mendapat perhatian, harus menjadi mitra belajar bagi pemerintah kota di masa kepemimpinan beliau, diajak bicara terus-menerus, dan harus ekosistem kota ini harus menjadi ekosistem kota yang mengedukasi, yang mengembangkan semangat pembelajaran bagi semuanya tanpa terkecuali, terutama bagi masyarakat Surabaya. Demikian Mas Bobi. Siap, Mas Eno. Mas Eno. Kita beralih ke Pak Isa ya. Pak Isa, tanggapannya gimana ini? 70% untuk SDM katanya. Optimis ini bisa menyelesaikan masalah SDM di Surabaya ini. Saya mencatat di program pendidikan Mas Erik itu ada 7 ya. Ada 7. Dari 7 itu 5 itu sebenarnya program yang biasa-biasa. Nah, 5 itu program biasa-biasa. Saya sebut biasa-biasa itu karena memang sebelumnya sudah ada. Ya. Nah, hanya 2 yang menurut saya baru ya kan. Yang 2 baru itu tadi yang disebutkan Mas Eno tadi, dukungan beasiswa bagi SMA, bagi pelajar SMA, SMK ya kan, dan madrasah aliyah di situ. Kemudian satunya bimbel gratis di tiap-tiap RW. Nah, saya membaca begini, saya membaca program-program ini membayangkan bahwa memang Surabaya punya duit banyak, ya kan? Sehingga kemudian semuanya harus difasilitasi kan. Gitu. Nah, dari bacaan saya ini sebenarnya sedikit sekali partisipasi masyarakat dilibatkan. Karena membangun ini kan tidak harus dengan duitnya negara kan, bisa melibatkan partisipasi publik karena memang triparti pendidikan itu kan ada pemerintah, ada masyarakat, wali murid ya, kemudian ada lagi dunia usaha kan. Artinya begini, dunia usaha industri itu kan selama ini paling diuntungkan. Kalau pendidikan di sebuah kota baik, ya kan, kalau mutu pendidikan itu baik, dunia industri akan mendapatkan, ya kan, mendapatkan lulusan-lulusan yang baik kan, gitu. Sehingga mereka tidak perlu dalam tanda kutip ikut bertanggung jawab, ya kan, menjadikan kualitas pendidikan itu baik. Nah, menurut saya semangat memberinya mesti kemudian harus ditingkatkan lagi, ya kan. Tidak harus kemudian memberi itu dari APBD, tapi pemerintah bisa mengendorse kan, mensinergikan potensi-potensi yang ada itu untuk kemudian bisa terlibat bersama-sama dalam proses peningkatan kualitas pendidikan itu. Nah, saya ingin menyebutkan bahwa 2 yang baru itu menurut saya juga masih ada catatan-catatan. Misalkan gini, di dukungan beasiswa pelajar SMA, SMK, dan madrasah aliyah misalkan. Nah, catatannya kan bagi yang kurang mampu. Padahal kalau mau mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Anak ya kan, pemerintah daerah wajib melindungi. Nah, wajib melindungi itu sampai usia 18 tahun, itu artinya SMA juga harus dilindungi. Sehingga menurut saya tinggal bagaimana kemudian seluruh pelajar yang dulu pernah ya kan, yang dulu pernah ketika sebelum berlakunya Undang-Undang 23 2014 itu pemerintah kota mampu membiayai anak-anak sampai SMA ya kan. Nah, menurut saya kira
kemampuan itu masih ada lah, ya kan. Tapi tinggal caranya bagaimana kemudian itu dilakukan tanpa membedakan mampu dan tidak mampu, tapi semua anak terlayani dengan catatan tidak melanggar aturan yang ada. Nah, dalam proses tidak melanggar aturan yang ada itu sebenarnya semangat bersinergi dengan dunia usaha atau industri menjadi penting. Nah, saya kira ini yang menjadi PR-nya Mas Eri kalau misalkan beliau diamanai untuk menjadi wali kota Surabaya. Nah, yang kedua, misalkan ini catatan yang baru ya, catatan saya yang baru tentang penggunaan balai RW yang katanya Mas Eno tidak apa ya, RW balai RW nanti bukan hanya untuk kegiatan administrasi surat menyurat ya kan, tapi nilainya lebih ditingkatkan misalkan untuk belajar dengan memberikan bimbel kan gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian seluruh RW dipasang itu ya kan. Lalu anggarannya dari pemerintah kan duit lagi. Menurut saya anggaran itu bisa digunakan untuk yang lainnya ya kan. Tapi pemasangan itu kan sebenarnya pemerintah bisa bekerjasama dengan para provider-provider itu kan. Sehingga tinggal dibagi aja Surabaya Utara seperti apa, Surabaya Barat wilayah siapa. Dan saya kira itu akan membantu vendor untuk lebih banyak ya kan, lebih banyak konsumennya kan seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa warkop-warkop juga tidak di-endorse kan? Warkop-warkop ini kan sebelum pandemi dan setelah semasa pandemi kan sudah tercatat dalam sejarah mereka membantu pemerintah ya kan. Pemerintah kesulitan jaringan internet, warkop-warkop dengan sukarela menyediakan hanya dengan 3.000, 2.000 anak-anak bisa berjam-jam kan begitu. Sehingga menurut saya warkop-warkop ini aktivitasnya nilainya juga harus ditambah misalkan. Tidak cukup kemudian warung kopi, tapi siap warkop mungkin ada des ya kan, ruang yang dibantu oleh pemerintah misalnya seperti itu untuk menyediakan proses belajar kan gitu. Nah, proses belajar seperti apa? Kalau itu melibatkan guru saya kira susah juga. Apa guru-guru itu akan juga punya jam keluarga ya kan, kalau di sekolah diminta mendampingi, kemudian setelah itu harus, saya kira akan jadi persoalan. Bagus di masyarakat tapi tidak akan bagus di keluarga guru kan gitu. Karena guru-guru juga punya keluarga kan seperti itu. Nah, menurut saya kenapa enggak kemudian kita posyandu itu ya kan. Posyandu. Saya pernah mengusulkan ke pemerintah kota ya kan. Nah, di kota Surabaya itu kan ada yang namanya RT kan. Jadi perangkat terendah dalam struktur administrasi itu kan RT. Nah, di dalam RT itu kan ada bagian-bagian. Ada posyandu, ada macam-macam ya kan. Apa enggak ditambah lagi misalkan dengan keputusan wali kota. Saya berharap nanti Mas Heri bisa membuat kebijakan ini kan gitu. Ada kebijakan yang dikeluarkan oleh wali kota bahwa RT itu harus menambah satu bidang misalkan. Bidang apa? Bidang perlindungan anak di tingkat RT. LPA kami ini menyebutnya sebagai, dulu LPA, Lembaga Perlindungan Anak itu menyebutnya sebagai Sparta, Sistem Perlindungan Anak Tingkat Rumah Tangga. RT ya kan Sparta. Jadi Sistem Perlindungan Anak Tingkat Rumah Tangga. Nah, sistem perlindungannya itu apa saja? Ada mencegah kekerasan, ada mengawal anak-anak proses belajarnya dan sebagainya. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya kira di RT-RT itu kan ada ibu-ibu, ada posyandu yang perlu ditingkatkan nilainya kan. Kalau kemarin itu ada program pemantik, guru PAUD itu kan insentifnya ditambah kan. Nah, menurut saya insentif itu juga berkaitan dengan aktivitas kan. Kenapa tidak kemudian ini menjadi bagian dari bagaimana nanti menambah memasang saluran di balai RW ya kan, kemudian guru-gurunya bisa kita ambilkan dari sana. Sehingga semangatnya begini, karena kita banyak duit terus bukan kemudian duitnya kita hambur-hamburkan ya kan. Saya kira kita harus libatkan masyarakat dan kemudian duit yang seharusnya dipakai itu bisa dipakai untuk yang lainnya. Misalkan pembangunan infrastruktur sekolah dan sebagainya itu. Nah, catatan saya dari 7 itu 2 yang betul-betul baru ya kan. Nah, tadi yang
beasiswa, dan itu juga perlu ada catatannya, perbaikan-perbaikannya seperti yang saya sampaikan tadi, dan yang lain-lainnya benar apa yang disampaikan oleh Mas Seno, bahwa fokus ke depan itu seperti yang dicanangkan oleh Mas Eri dalam beberapa kali kampanyenya, ya kan, beliau berkomitmen untuk meningkatkan, menambah nilai, ya kan. Artinya begini, kalau selama ini infrastrukturnya sudah ada, kemudian apalagi yang perlu ditambahkan kegiatannya di dalam infrastruktur yang ada itu. Sehingga misalkan tadi memperkuat pendidikan gratis SD SMP misalnya seperti itu, tidak cukup kemudian diberi biayanya saja, tapi kemudian ditambahi lagi ada program misalkan ini Topsip, ya kan, meningkatkan Bobda untuk sekolah swasta. Nah, itu kan bagian dari memberi nilai. Nah, kalau dulu bantuan siswa itu dihitung dengan jumlah siswa, tapi di program Mas Erik ini tidak dihitung jumlah siswa, tapi dihitung jumlah rombel. Nah, meskipun muridnya 10, tapi rombelnya itu harus 32, maka yang dibantu 32. Tapi itu dengan catatan. Dengan catatan bahwa kalau setahun, 2 tahun tidak bisa meningkatkan mutunya dengan bantuan yang ada dari pemerintah, maka pemerintah juga harus tegas, kan, gitu. Misalkan izinnya dihentikan, misalnya seperti itu. Sehingga sekolah juga punya tanggung jawab ketika dia diberi. Nah, menurut saya komitmen itu mesti harus dibangun secara bagus, sehingga negara juga, pemerintah juga tidak dirugikan karena inginnya bantu sekolah swasta, tapi kemudian yang dibantu ternyata tidak mampu meningkatkan kualitasnya, sehingga yang dirugikan tetap masyarakat. Nah, catatan saya itu, Mas, yang lain-lain saya kira sudah banyak, ya kan, sudah banyak kita dapatkan informasinya. Misalkan guru swasta, GTT dan Bunda PAUD itu insentifnya ditambah. Saya kira ini program-program yang bagus, ya kan. Tapi sekali lagi saya kepingin memberi catatan, semangatnya jangan karena kita banyak duit lalu tapi kita mesti harus bisa mengendorse, ya kan, unsur-unsur yang lain supaya bisa terlibat, sehingga yang seharusnya bisa kita pakai untuk yang seharusnya bisa kita pakai untuk membangun yang lain, tapi kemudian tersedot untuk hal-hal yang sifatnya sudah mestinya bisa dilibatkan yang lain. Saya kira itu catatan saya, Mas. Terima kasih. Iya, Mas Eno. Ya, ini uangnya kok terkesan diambur-amburkan ini, Mas. Iya. Oh, enggak diambur-amburkan, Mas. Ini semangatnya kan kita juga, saya ini selain sebagai juru bicara juga sebagai juru dengar. Makanya kalau ada yang gagasan-gagasan menarik dari Pak Isa ini selalu menjadi catatan bagi kami. Nah, sebenarnya begini, Mas. Mas, tanggapannya gimana, Mas? Ya, tanggapannya gini. Saya kira semua tadi inline sebetulnya dengan semangat kami untuk membangun kota secara partisipatif. Saya kira semangatnya sama lah kami dengan Pak Isa. Nah, saya kira begini, Mas Bobi. Pertama berkaitan dengan Budi, ya, untuk membantu agar ini tidak semuanya menjadi tanggungan Pemkot, agar tidak semuanya dari uang APBD. Saya kira salah satu program yang diinterlinkkan oleh Mas Eri berkaitan dengan Budi itu adalah komitmen untuk menyediakan kalau ada investasi masuk ke Surabaya dalam bentuk misalnya hotel atau kemudian mall atau kemudian apartemen, 50% minimal tenaga kerjanya harus dari area Surabaya, harus dari warga Surabaya. Nah, tentu saja kebijakan seperti ini misalnya harus inline dengan ketersediaan teman-teman di kota Surabaya yang siap bekerja dengan kualitas yang baik, gitu. Nah, betul kata Pak Isa tadi bahwa ini tentu saja para pelaku usaha diuntungkan gitu, kalau kemudian Pemkot bisa menyediakan ini. Nah, keuntungan yang mereka peroleh dari sini tentu saja juga harus bisa dalam arti bermitra dengan pemerintah kota untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik bagi teman-teman. Misalnya bagaimana? Oke, disiapkan dasar hukumnya untuk kemudian 50% tenaga kerja harus di Surabaya, dengan disiapkan pelatihannya oleh Pemkot, pendidikannya di-cover oleh Pemkot. Kemarin waktu debat terakhir juga Mas Eri sudah menyampaikan bahwa akan dibentuk yang namanya Akademi Surabaya misalnya sebagai pusat pelatihan dan sertifikasi, tetapi untuk itu berarti pengusaha sudah diuntungkan. Nah, timbal baliknya bagaimana? Misalnya dalam bentuk misalkan membangun infrastruktur atau membangun biaya pendidikan di sekolah-sekolah tertentu. Nah, pelaku usaha bisa diberi ruang oleh Mas Eri nanti untuk terlibat dalam mensupport apa yang sudah menjadi concern Pemkot.
Sama halnya dulu misalnya Mas Eri membangun underpass di jalan Surabaya Barat itu kemudian di sana tidak menggunakan uang APBD gitu. Nah, untuk membangun underpass saja bisa, masa untuk membangun pendidikan tidak bisa itu menggunakan dana gotong royong misalnya dari partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha. Nah, ini nanti yang akan kita kerjakan juga di dalam kepemimpinan Mas Eri ke depan agar memaksimalisasi sehingga antara pemerintah kota dengan masyarakat yang bekerja di dalamnya itu ada sinergitas dan ada simbiosis mutualisme yang baik. Nah, berkaitan dengan menambah pos belajar misalnya di Warkop ini ide revolusioner sebetulnya, Pak Isa, luar biasa ini. Artinya inline juga sebenarnya dengan spirit merdeka belajarnya Pak Menteri misalnya, bahwa dimanapun adalah tempat belajar dan dimanapun bisa menjadi ruang bagi kawan-kawan untuk belajar. Nah, sementara memang Mas Eri punya gambaran bahwa Balai RW akan difungsikan untuk tempat pembelajaran. Tentu saja di dalam penghidupan fungsi Balai RW sebagai ruang pendidikan itu akan menggunakan perangkat RW dan RT sebagai para operatornya juga itu di lapangan. Paling enggak dalam hal untuk mengelola setiap hari atau mengatur jadwal belajar dan sebagainya pasti menggunakan perangkat-perangkat setempat. Nah, untuk masalah guru dan lain sebagainya memang mungkin secara teknis gitu ya, kita belum mempunyai gambaran real tentang bagaimana nanti guru-gurunya itu apakah akan mengambil dari sekolah yang sudah ada atau memaksimalkan yang lain. Tetapi dalam beberapa diskusi, Mas Eri sudah menyampaikan bahwa kemudian nanti dalam menggunakan jasa para guru ini, beliau tidak akan mengambil guru-guru yang jauh dari Balai RW situ. Misalnya, Balai RW-nya ada tempatnya di Timur atau di Kenjeran misalnya. Maka yang diajak untuk terlibat dalam proses pembelajaran di situ adalah guru-guru di sana yang dekat rumahnya gitu ya. Dan tentu saja tidak mungkin setiap hari guru-guru itu kemudian diminta untuk mengajar. Sehingga apa? Proses belajar di kampung-kampung itu tidak lagi hanya menjadi milik sekolah, tidak lagi hanya menjadi milik keluarga, tetapi masyarakat secara umum juga akan diminta untuk bisa ikut serta mendampingi proses belajar teman-teman di pusat-pusat pembelajaran itu, di Balai RW terutama. Nah, masukan Pak Isa tadi bahwa RT harus menambah satu bidang perlindungan anak untuk mencegah kekerasan dan lain sebagainya akan menjadi pertimbangan penting juga. Bagaimanapun sekarang Pemkot sudah menyediakan satu pos yang namanya Puspagar, nggak salah di Siola itu sudah ada, namanya Pusat Pendidikan Keluarga, yang mana teman-teman bisa kemudian menggunakan layanan itu untuk melakukan konseling. Ke depan layanan ini Mas Eri punya gambaran bahwa akan diperluas gitu ya dengan melihat situasinya. Tentu saja Mas Eri sudah menyampaikan bahwa big data nanti akan menjadi acuan mana daerah-daerah yang memerlukan sentuhan konseling, mana daerah-daerah yang memerlukan sentuhan lapangan olahraga, misalnya mana daerah-daerah yang memerlukan sentuhan pendidikan bimbel lebih banyak. Nah, dasar dari big data ini nanti yang akan digunakan oleh Mas Eri untuk bisa menyelesaikan persoalan based on daerah, based on permasalahan, sehingga nanti dalam memaksimalisasi peran perangkat RW atau perangkat kampung atau dalam menyelesaikan persoalan itu dapat tepat sasaran sesuai yang persoalannya. Saya kira tanggapan saya begitu Mas. Ke depan nanti para mitra dari Pemkot Surabaya, terutama di bidang Dewan Pendidikan, misalnya Dewan Pendidikan ya, akan menjadi salah satu mitra penting juga bagi pemerintah kota untuk bisa membangun kota Surabaya ke depan. Yang pasti spiritnya adalah spirit partisipasi, spirit gotong royong, sehingga semua yang punya kecintaan terhadap kota Surabaya akan ikut serta diajak oleh Pemkot untuk bisa ikut membangun kota Surabaya. Saya kira demikian Mas Bobi. Siap. Kembali lagi ke Pak Isa. Pak Isa, selain pendidikan partisipatif yang tadi disampaikan, sebenarnya apalagi tantangan pemerintah ke depan, khususnya bagi Pemkot Surabaya, yang harus dihadapi nantinya? Ya, ada hal yang baru sebetulnya yang saya lihat dari Mas Erik. Antara Bu Risma ya kan, Bu Risma dan Mas Eri. Nah, kalau semangatnya sebelumnya itu kan semangatnya adalah menolong ya kan, menolong ya kan. Menolong itu kemudian disediakan semua ya kan, disediakan semua.
Nah, karena sifatnya filosofinya adalah menolong dan disediakan semua, itu kan sebenarnya akhirnya berdampak ya kan. Ada harapan besar ya kan bagi warga kota bahwa kalau mereka punya masalah itu pemerintah kota pasti bisa menyelesaikan. Nah, kalau pemerintah kota tidak bisa menyelesaikan, mereka lapor ke DPRD, ya kan? Nah, kemudian DPRD menekan lembaga-lembaga institusi yang dianggap itu menyulitkan kepentingan warga, ya kan? Nah, menurut saya di Mas Erik itu semangatnya adalah partisipasi, melibatkan semua. Nah, ini hal baru penting ya kan, karena memang sebuah kota itu dikatakan modern, sebuah kota itu dikatakan kota yang beradab itu kalau memang gagasan-gagasan pemimpinnya itu adalah mampu melibatkan semua. Sehingga kemudian tugas wali kota itu kan mudah kan, karena ide-idenya cukup dari masyarakat, apalagi Surabaya kan. Surabaya itu kalau cari orang cerdas, orang pintar itu gudangnya ya kan. Gitu. Tinggal apakah selama ini keberadaan mereka kemudian bisa di-endorse menjadi sebuah jaringan yang untuk bisa membantu misalnya seperti itu. Nah, saya ingin kaitkan dengan Mas Seno tadi. Nah, kenapa harus guru kan gitu? Yang diminta untuk kemudian mengajar pada lembaga-lembaga bimbingan belajar yang ada di Balai RW. Nah, bukankah tugas guru itu sudah berat kan? Ya kan, seharian dia harus ngajar, punya keluarga. Kenapa enggak kemudian kita libatkan, ya kan? Libatkan relawan-relawan, ya kan? Mahasiswa UNER itu kan banyak, mahasiswa UNESA itu kan banyak, ya kan? Nah, UTS itu kan banyak. Nah, kalau kemudian pemerintah kota itu, mudah-mudahan Mas Erik nanti setelah dilantik itu kan statementnya itu ya kan, dia akan mengunjungi kampus-kampus yang ada di Surabaya kan, ya kan, untuk membangun kerjasama apa yang menjadi ini bimbel gratis tadi, sehingga itu akan lebih mudah ya kan, akan lebih mudah dan lebih murah ya kan. Kenapa? Mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa itu merasa diberi tanggung jawab. Mereka berada di Surabaya dan kemudian kontribusinya terhadap kota Surabaya seperti apa kan, seperti itu. Sehingga menurut saya itu menjadi penting ya kan. Nah, kalau yang dilibatkan itu kawan-kawan mahasiswa misalkan ya, nah saya kira akan jadi surplus kan relawan itu ya kan. Bayangkan kalau UNER itu dari sekian ribu mahasiswanya ya kan, separuhnya saja kan gitu, separuhnya saja, lalu ITS, lalu UNESA, separuhnya saja. Saya kira pemerintah kota punya kekayaan relawan yang cukup banyak, dan itulah bagian dari kota yang ramah tadi, kota yang humanisme, dan kota yang melibatkan partisipasi publik. Nah, semangat itu saya melihat di Mas Erik, ya kan? Semangat itu saya melihat di Mas Erik dalam beberapa kali kesempatan itu. Saya sering diajak ngobrol misalkan bagaimana membangun pendidikan yang misalkan tanpa harus kemudian mengorbankan ya kan, tapi mereka bisa di-endorse untuk maju, tetapi mereka punya tanggung jawab. Misalkan gagasan tentang penambahan jumlah bobda, ya bantuan bobda untuk sekolah itu diubah dari jumlah siswa ke rombongan belajar itu. Mas Erik melibatkan banyak komponen untuk kemudian merumuskannya seperti apa. Nah, saya hanya memberikan catatan-catatan supaya begini, bahwa ketika Mas Erik kelak mudah-mudahan ditakdirkan menjadi wali kota, misalnya seperti itu, gagasan ini tidak kemudian berhenti, tapi bisa langsung ditindaklanjuti karena janji Mas Erik kan cukup banyak ya kan yang diberikan ke warga, misalkan bantuan kesehatan gratis itu, bahkan kemudian warga yang PBI-nya di bawah, warga yang penghasilannya di bawah 10 juta akan mendapatkan bantuan pendidikan gratis itu. Nah, saya mencoba membayangkan, iya caranya ya, membantu itu yang kemudian tidak negara juga tidak kehilangan kan begitu. Hingga kemudian beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan, kalau itu diwujudkan Mas Erik ya kan, maka tekadnya pemerintah harus dijanjikan begini, dalam satu periode kepemimpinan itu dia harus mampu membangun 3 rumah sakit baru misalnya. Nah, dari mana itu kan, nah nanti aja, tapi saya sampaikan strateginya kita punya, strateginya saya tahu,
dengan anggaran yang ada itu justru PAD Surabaya akan tambah. Misalkan tahun pertama itu dilaksanakan, maka tahun kedua ada penambahan PAD. Kalau misalkan 10 triliun, tahun depan bisa menambah sekitar 1 triliun atau 500 miliar misalnya. Sehingga dengan jaminan itu tidak kemudian uang pemerintah itu tetap ya kan, tapi bisa bertambah. Jadi ibaratnya orang mau mancing itu kan, pancingannya adalah lewat PBI, tapi dari PBI di situ kita mendapatkan PAD baru misalnya. Nah saya kira Mas Heri punya gagasan ke sana, dan kalau itu masyarakat dilibatkan, tidak hanya 10 triliun kan, PAD Surabaya itu bisa 15 triliun, atau kalau itu yang terjadi kan Surabaya cukup diuntungkan. Siap. Ya Mas Eno, satu lagi nih masukan, keterlibatan kampus-kampus yang ada di Surabaya gitu kan untuk ikut membantu para pendidik, kontribusi sebagai pendidik gitu Mas. Bagaimana Iya, intinya Mas? iya Mas, tidak salah bahwa kalau Pak Isa tadi katakan bahwa berulang kali Mas Heri sampaikan bahwa kuncinya nanti adalah pada kerjasama dengan semua pihak yang ada di Surabaya. Surabaya ini kota terbesar nomor 1 di Indonesia. Mas. Kalau Jakarta itu provinsi, kita nomor 1 kota terbesar, sehingga nggak masuk akal dengan ada banyak sekali ya kampus-kampus hebat di kota Surabaya. Nggak salah kalau kemudian masyarakatnya sangat bisa untuk diajak ngobrol, diajak dialog, apalagi dengan karakter areknya itu kalau Pemkot mau atau wali kotanya mau untuk kemudian melibatkan orang-orang di Surabaya ini, saya kira kita akan jadi kota yang luar biasa dalam waktu sekian tahun saja. Nah, konsep untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi ini Mas Heri sudah sering sampaikan bahwa beliau nanti akan juga untuk mengajak kawan-kawan di perguruan tinggi, para rektor, para dosen, dan terutama mungkin juga nanti melalui para petinggi kampus untuk bisa melibatkan kawan-kawan penghuni kampus lainnya termasuk mahasiswa untuk bisa ikut serta membangun kota Surabaya ke depan. Kawan-kawan mahasiswa ini potensinya besar Mas, meskipun tidak semua mungkin ber-KTP Surabaya, tapi mereka semua tinggal juga di Surabaya. Mas Heri misalnya sudah menyadari potensi itu dengan menyiapkan beberapa kesiapan program untuk kawan-kawan muda, misalnya dalam menyediakan coworking space per daerah gitu ya, ada di pusat, ada di timur, barat, dan selatan, utara, semua akan dibangun masing-masing di pinggir-pinggir itu untuk teman-teman berkreasi. Dan ke depan tentu tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah kota akan menggunakan kerjasama dengan kawan-kawan di perguruan tinggi ini untuk nanti bisa menjalankan program-program edukasi yang telah disiapkan oleh Pemkot Surabaya, termasuk untuk menjadi relawan pengajar di kampung-kampung. Orang kampus harus turun ke kampung gitu. Nah, semangat itu juga saya kira Pemkot atau Mas Eri nanti jika diijabah untuk memimpin Surabaya punya semangat ke sana. Nah, intinya sebenarnya satu, bagaimana sebetulnya pemerintah kota itu di bawah kepemimpinan Mas Eri nanti bisa memberikan ruang luas gitu, bagi kawan-kawan terutama yang concern di bidang pendidikan untuk ikut terlibat di dalam mengatur kota ini. Tidak bisa hanya dinas pendidikan saja yang diberikan kuasa, itu, tapi harus semuanya ikut terlibat. Nah, kanal-kanal untuk itu sudah akan disiapkan oleh Mas Eri, termasuk dalam spirit untuk misalnya mengajak diskusi guru-guru swasta ya, misalnya melalui K3S yang akan dibentuk, dan nanti tidak menutup kemungkinan ada organisasi pelajar yang dibentuk, ada organisasi guru yang dibentuk untuk dirutinkan ya diskusi dengan Pemkot. Nah, hal ini nanti akan menjadi budaya di pemerintah kota di masa Mas Eri untuk tidak meninggalkan satupun elemen, satupun orang untuk membangun kota Surabaya ke depan. Saya kira prinsip-prinsip itu nanti yang akan dijaga dan dikembangkan oleh Mas Eri, termasuk dalam hal anggaran. Tidak, Mas Eri selalu mengatakan setiap ketemu dengan termasuk dengan para pelaku usaha untuk nanti diminta untuk ikut serta banyak ikut membangun kota Surabaya. Pengusaha tidak boleh rugi, Mas, ya harus untung memang. Tapi keuntungan itu nanti ya harus bisa digunakan juga untuk kepentingan warga Surabaya, sehingga nanti beliau-beliau ini semuanya memang akan difasilitasi gitu ya, masalah tenaga kerja, masalah apa saja itu ya yang kira-kira bisa mempermudah untuk penjalanan usaha di kota Surabaya, tetapi tentu harus juga ada kontribusi terhadap pembangunan kota ini terutama di dalam bidang pendidikan. Nah,
Mas Eri menyiapkan juga forum nanti ya untuk diskusi. Yang pasti itu menjadi tradisi Mas Eri nanti. Dalam setiap bulannya pasti akan meluangkan waktu untuk diskusi dengan para pemangku kepentingan di Kota Surabaya untuk membangun Kota Surabaya ke depan. Saya kira itu, Mas. Terima kasih, Mas Bobi. Iya, Mas Nino, satu lagi, Mas. Ya. Di Surabaya ini salah satu sektor pendidikan yang tidak boleh dilepaskan adalah pesantren, Mas. Di Betul. Surabaya banyak sekali pesantren. Apa, Mas, program pemerintah ke depan, khususnya ini kan yang selalu dibawa oleh Mas Eri di beberapa kesempatan adalah soal ekonomi pesantren, kemudian kesehatan pesantren, bidang kesehatan juga akan lebih ditingkatkan seperti itu. Gimana konkretnya, Mas? Ya, Mas Eri sering mengatakan bahwa tentu saja nanti guru-guru pesantren akan ikut serta dipikirkan kesejahteraannya oleh Mas Eri. Tentu saja misalnya melalui peningkatan kesejahteraan atau kemudian BPJS-nya akan ditanggung oleh pemerintah kota. Di luar itu, Mas, masalah ekonomi pesantren, Mas Eri sudah mengatakan bahwa nanti UMKM terutama yang berbasis di pesantren juga akan dibantu oleh Mas Eri untuk dinaik kelaskan. Misalnya bagaimana? Dipromosikan oleh pemerintah kota di dalam kegiatan-kegiatan resmi Pemkot. Atau kemudian nanti kalau ada acara-acara, ya acara-acara yang diadakan oleh hotel, acara yang diadakan oleh apartemen, acara yang diadakan oleh pelaku-pelaku MICE atau pelaku-pelaku pameran, gitu. Nanti akan mengambil menyerap dari usaha-usaha yang dikendalikan, dioperasikan oleh teman-teman di pesantren. Sehingga nanti apa, Mas, ada kemandirian ekonomi yang bisa diharapkan dibantu oleh pemerintah kota sebagai fasilitator untuk nanti bisa mengelola. Mas Eri adalah seorang santri, sehingga tidak mungkin Mas Eri meninggalkan pesantren. Nanti kesejahteraan para guru-guru di pesantren, kesejahteraan para santri juga akan dibantu oleh Mas Eri melalui program-program beliau, terutama di bidang kesehatan dan terutama di bidang biaya pendidikan secara infrastruktur akan menjadi satu tarikan nafas dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Begitu, Mas Bobi. Siap. Ya, Pak. Gimana nih tanggapannya terkait dengan selain pendidikan secara akademik juga ada vokasi juga, ada perhatian pada pesantren juga. Pandangannya gimana, Pak ya? Saya, Mas. Siap. Nah, menurut saya gini, apa yang disampaikan oleh Mas Seno tadi saya kira cukup luar biasa kan. Artinya gini, nggak mungkin lah Mas Erik itu kalau beliau dari pesantren terus kemudian melupakan ya kan pendidikan pesantren. Saya kira itu akan menjadi mindset yang hanya gini, kalau Mas Erik itu dari pesantren kemudian tidak akan melupakan, kata kuncinya sebenarnya Mas Erik nggak akan melupakan kan lembaga-lembaga agama kan seperti itu. Artinya yang non Muslim juga akan diperhatikan ya kan, yang Muslim juga akan diperhatikan. Artinya apa? Karena memang semangatnya adalah semangat membangun kota ini bersama-sama, sehingga Mas Erik nggak mungkin hanya pada fokus pada satu, tetapi kata pesantren itu bagi saya mewakili, ya kan, mewakili apa yang disebut dengan kelompok-kelompok yang lain tadi. Nah, itu sebenarnya tercermin di dalam program Mas Eri yang namanya GAS ya kan. Artinya apa? Guru swasta, GTT, lalu bunda-bunda PAUD itu akan ditingkatkan kesejahteraannya. Nah, termasuk di dalamnya di situ adalah guru-guru ngaji ya kan. Kemudian bagaimana para suster yang kemudian ada sekolah minggu misalnya seperti itu. Saya kira itu bagian-bagian yang akan menjadi perhatian karena memang semangat Mas Erik itu kan meneruskan kebaikan dan kemudian dari kebaikan yang ada itu kan tadi ada nilai tambah yang akan diberikan kan seperti itu. Nah saya kira mudah-mudahanlah ini bisa menjadi pemikiran kawan-kawan yang menjadi tim ya kan supaya janji-janji ini segera bisa dirangkum ya kan, dirangkum dan kemudian dioperasionalkan yang gitu. Saya nggak tahu dari beberapa jadwal Mas Eri kampanye itu apakah tercatat semua janji Mas Eri misalnya seperti itu kan. Nah, saya nggak yakin itu tercatat semua kan begitu. Padahal itu yang akan ditagih oleh masyarakat kan seperti itu. Nah, saran saya kepada masyarakat,
setiap ada kampanye tolong dicatat itu ya kan, sehingga nanti enak kan gitu ngomongnya Mas Eri dulu di tempat ini tanggal ini, ngomongnya ini sekarang kami datang misalnya seperti itu. Nah, saya kira saya juga berharap pada kawan-kawan yang memang membantu Mas Eri ya di dalam pendampingan kampanye itu sudah harus mencatat semua. Saya kira Mas Yano ini kan kelompok milenial, punya teman banyak ya. Misalkan teman-temannya itu dikerahkan mendampingi, mencatat semua itu luar biasa kan, kemudian di breakdown dan itu akan jadi agenda 100 hari misalnya seperti itu ya kan. Nah, menurut saya penting lah. Nah, mudah-mudahan masih ada waktu ini Mas Yano. Nah, mudah-mudahan bisa tercatat semua itu janji-janjinya Mas Yano. Ya, ya Mas Yano, mungkin sebagai kesimpulan Mas, apa yang ingin disampaikan Mas? Ya, siap Pak Isa, ini masalah mencatat janji nanti sebenarnya gini Mas, saya kira kampanye itu ya beginilah, kita tampil untuk bagaimana kira-kira kita mencatat keluhan warga dan bagaimana kita mencari solusi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nanti kita bisa sama-sama untuk mengawal apabila Mas Eri betul-betul diijabah menjadi wali kota. Yang penting itu. Dan Mas Eri sekalipun juga sering mengatakan bahwa kalaupun jadi wali kota sungguhan gitu ya, ya harus diingatkan terus gitu agar semua yang menjadi janji kampanyenya tidak semata-mata hanya untuk muluk-muluk pada waktu di awal itu, tapi ada pendampingan sampai selesai. Nah, masalah saya kira saya sendiri sudah beberapa kali ya mencoba untuk mencatat apa yang menjadi tugas Mas Eri, teman-teman banyak yang melakukan rekap itu, dan nanti saya yakinlah masyarakat Surabaya itu masyarakat yang pandai-pandai, cerdas-cerdas, sangat rasional, dan nanti akan kemudian memilih dan mengawal sesuai dengan apa yang menjadi harapan yang realistis bagi mereka. Dan saya kira Mas Eri terbuka sekali untuk menyampaikan apa yang menjadi janji-janji beliau, termasuk komitmen-komitmen beliau nanti pada saat memimpin. Prinsipnya Mas Bobi, saya sangat senang gitu ya, kita bisa ngobrol. Mas Eri adalah sosok yang betul-betul terbuka dengan dialog terhadap setiap lapisan masyarakat. Mas Eri punya visi bahwa Surabaya harus menjadi kota gotong royong yang berkelanjutan. Kelasnya dunia, tetapi gotong royong dan tidak meninggalkan warganya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi sangat penting bagi pemerintahan Mas Eri nantinya untuk bisa diberikan perhatian prioritas lebih. Nah, teman-teman yang menjadi pelaku di sektor pendidikan ini kan macam-macam, Mas. Ada, karena hari ini kita bicara sekolah ya, ada guru, ada guru ngaji, ada guru sekolah minggu, ada guru sekolah, kemudian ada juga para pelajar, ada mahasiswa, ada staf-staf di sekolah, ada para relawan, ada para pendamping. Nah, semua subjek pendidikan yang ada di Kota Surabaya ini harus bersatu padu untuk bersinergi untuk membangun Kota Surabaya ke depan yang baik. Gitu ya. Selama ini saya menjadi saksi bahwa Surabaya memang sudah cukup baik gitu, dalam mengelola sumber daya manusianya, pendidikannya. Tapi ke depan yang harus ditekankan, Mas Eri siap untuk kemudian mengajak semua lapisan masyarakat untuk bergotong royong, untuk berpartisipasi mendidik. Karena tugas pendidikan itu bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas guru saja, tapi juga tugas orang tua, tugas sesama kawan-kawan muda, pemuda, tugas mahasiswa, tugas lingkungan masyarakat, tugas kita semua, tugas saya, tugas Mas Bobi, tugas Pak Isa untuk bersama-sama kemudian bisa membangun pendidikan yang partisipatif. Nah, semangat itu ingin dibawa oleh Mas Eri jika beliau nanti diberi restu untuk memimpin, sehingga kota ini akan menjadi kota yang edukatif, kota yang ekosistem pendidikannya hidup, kota gotong royong, dan kota merah putih yang bisa melibatkan semua warganya untuk bisa bersama-sama terus baik. Amin. Demikian Mas Bobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinergi gitu ya, garis merahnya ya. Garis merahnya bersinergi. Kan semangatnya kelihatan Mas, ingin menggandeng semuanya. Oke. Bersatu kita. Pak Isa, Ya. namanya apa yang dipesankan kepada para pendidik terkait dengan Pilkada Surabaya nanti? Para pegiat pendidikan, juga para siswa terkait dengan... Ya, menurut saya begini, Pilkada memilih pemimpin itu momentum, ya kan? Ya. Momentum berkaitan dengan nasib kita sebagai warga, kan? Ya. Nah,
karena ini kita fokusnya adalah dalam pendidikan, saya kira saya berharap kepada siapapun nanti yang jadi wali kota ya kan, kalau hari ini kita berdiskusi tentang program Mas Erik, nah mudah-mudahan kan program-program baik Mas Erik ini bisa jadi wali kota, bukan lagi sungguhan seperti kata Mas Seno kan, Anda ada wali kota jadi-jadian kan gitu. Jadi ya jadi wali kota, kemudian kita berharap ya kan program-program baik ini kemudian bisa menjadi, artinya begini, kalau ada 7 program itu saya kira ini sudah bisa dilaksanakan semuanya kan gitu, sehingga tidak harus menunggu 100 hari kan begitu. Ada komitmen begitu dia dilantik kan misalkan seperti itu, maka harus ada penegasan, saya akan selesaikan masalah pendidikan seluruh yang menjadi program itu kan. Tinggal kemudian rumusannya kan dirumuskan, bulan pertama apa, bulan kedua apa, karena ini kan di awal kan sudah saya sampaikan dari 7 itu kan yang betul-betul baru cuma 2 kan, dan itu saya kira potensinya sudah ada semua kan, tinggal bagaimana mengharmoni potensi-potensi itu. Nah itulah dibutuhkan keahlian sebenarnya di sana. Nah saya kira Mas Heri tidak bisa bekerja sendirian ya kan, tentu Mas Heri harus melibatkan semua komponen. Nah seperti tadi, kalau Mas Heri ingin melibatkan Balai RW membangun itu, jangan tinggalkan warkop, karena warkop itu sudah ada di pojok-pojok kan, bahkan di satu RW bisa sekian warkop kan begitu. Kalau itu dia di-endorse, saya kira menjadi penting endorse warkopnya ketimbang kemudian mendatangkan gurunya misalnya seperti itu. Misalkan satu warkop dijatah 200.000 misalkan, 1 bulan misalkan. Nah, untuk apa? Untuk misalkan bantu internet yang dia pasang misalkan seperti itu. Nah menurut saya warkop itu akan jadi gini, dari warkop itu kita akan membangun tanggung jawab mereka karena merasa dibantu, nah, tentu dia ada tanggung jawab. Nah tanggung jawabnya apa? Kalau pada jam sekolah misalkan ada anak di warung kopi misalkan, mereka bisa terlibat misalkan ini jam sekolah, nggak boleh di warung kopi misalnya seperti itu. Nah mengandalkan kekuatan pemerintah saya kira tidak cukup kan. Nah pelibatan partisipasi masyarakat yang sudah tersedia itu saya kira menjadi penting, dan saya yakin dengan semangat Mas Heri bisa melakukan itu. Siap, amin. Siap. Oke, baik. Saya rasa diskusi untuk hari ini mungkin cukup, nggih. Terima kasih atas partisipasi dari Mas Eno, Pak Isa. Ya, sama-sama. Matur nuwun, Mas Bobi, Pak Isa, matur nuwun. Agak bersinergi. Sehat selalu, Pak Isa. Salam, Pak Heri. Siap. Mohon doanya Mas Bobi, Pak Isa. Siap. Ya. Terima kasih pemirsa Harian Surya, Tribun Jatim Network atas partisipasinya juga, atas antusiasmenya juga. Mari kita bersinergi gitu ya, bahasanya Mas Eno tadi, untuk pendidikan Kota Surabaya ke depan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan selamat petang.